Hai, dalam video kali ini kami akan membahas tentang pendidikan literasi di sekolah dasar. Mohon disimak ya. Pengertian literasi. Literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca serta juga menulis. Pengertian literasi sekolah dalam konteks gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan segala potensi yang ada melalui aktivitas membaca, melihat, menulis, menyimak, dan atau berbicara, guna menambah pengetahuan, keterampilan, kemampuan membangun imajinasi, serta mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup literasi. Tujuan literasi ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus literasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum. Menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, tujuan khusus. Yang A, menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah. B, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Yang C, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Yang D, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi pembaca. Berikutnya, ruang lingkup literasi. Ruang lingkup literasi terdiri dari 3 macam. 1. Lingkungan fisik sekolah, fasilitas dan sarana prasarana literasi. 2. Lingkungan sosial dan afektif, dukungan dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah. 3. Lingkungan akademik, program literasi yang menumbuhkan minat baca dan menunjang kegiatan pembelajaran di SD. Berikutnya, sasaran dan target pencapaian pelaksanaan gerakan literasi sekolah di sekolah dasar. Sasaran panduan gerakan literasi sekolah adalah pendidik, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di SD. Target pencapaian pelaksanaan gerakan literasi di sekolah sebagai berikut. 1. Menyenangkan dan ramah peserta didik, sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar. 2. Semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama. 3. Menumbuhkan semangat, ingin tahu, dan cinta pengetahuan. Komponen literasi dan prinsip-prinsip literasi. Clay 2001 dan Ferguson menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi tahap selanjutnya. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Literasi dini, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumah. Kedua, literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan,
berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Berkaitan dengan kemampuan analisis untuk menghitung, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Literasi perpustakaan, yaitu memberikan pemahaman, cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami DDS sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian pekerjaan, atau mengatasi masalah. Yang keempat, literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, radio, televisi, dan media digital, media internet, dan memahami tujuan penggunaannya. Yang kelima, literasi teknologi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Yang keenam, literasi visual adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat. Berikutnya yaitu pola kegiatan literasi di sekolah dasar. Pola kegiatan literasi di sekolah dasar ditinjau dari 3 hal. Yang pertama, pola strategi dan pelaksanaan kegiatan literasi. Pola strategi dan pelaksanaan kegiatan literasi ditentukan berdasarkan 2 hal, yaitu strategi dan pelaksanaan. Strategi merupakan cara yang diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yamin 2013 menyatakan bahwa strategi sebagai suatu acuan dalam memposisikan proses kegiatan melalui langkah-langkah yang tepat, terpola, terencana, sehingga terciptanya standar pembelajaran yang bermutu dan tercapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Strategi yang ditemukan adalah A. Setiap hari secara bergiliran untuk setiap kelas, B. Setiap hari secara serentak untuk semua kelas, dan yang C. 1 minggu 1 kali secara serentak untuk semua kelas. Pelaksanaan kegiatan literasi mengacu pada kegiatan prabaca, membaca, dan pasca baca. Kegiatan prabaca yang paling banyak dilaksanakan adalah dengan kegiatan berdoa. Pelaksanaan kegiatan membaca yang ditemukan adalah membaca dalam hati. Kemendikbud 2015 menjelaskan bahwa membaca dalam hati adalah kegiatan membaca 15 menit yang diberikan pada peserta didik tanpa gangguan. Pelaksanaan kegiatan pasca baca yang ditemukan adalah menuliskan kembali, membacakan sinopsis, dan menceritakan kembali. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya berusaha menciptakan suasana kejiwaan yang tidak kaku, statis, dan beku, melainkan di dalamnya anak justru didorong untuk tumbuh dan berkembang. Kedua, sumber buku dan lingkungan literasi. Sumber buku dan lingkungan literasi merupakan sarana pendukung kegiatan literasi. Sumber buku meliputi pengadaan dan pemilihan buku. Sedangkan lingkungan literasi meliputi area baca, perpustakaan, sudut baca kelas, dan poster. Kemendikbud 2015 menjelaskan bahwa sarana literasi mencakup perpustakaan sekolah, sudut baca kelas, dan area baca. Pola pengadaan buku yang ditemukan yaitu buku dari perpustakaan dan buku dari siswa. Barnawi 2014 menyatakan bahwa pemerolehan buku dapat dilaksanakan dengan cara membeli, menukar, menerima hadiah, dan karena keanggotaan organisasi. Pemilihan buku untuk kegiatan literasi adalah bebas, sesuai dengan keinginan siswa. Kebebasan pemilihan buku tersebut bertujuan untuk menumbuhkan minat dan rasa senang terhadap bacaan. Pola pengelolaan area baca dilaksanakan bebas di lingkungan sekolah.
Beberapa sekolah menggunakan ruang perpustakaan dan kelas sebagai area membaca. Perpustakaan yang mendukung kegiatan literasi berarti bahwa keberadaan perpustakaan berfungsi sebagai penunjang kegiatan literasi. Perpustakaan berperan untuk mengkoordinasikan pengolahan sudut baca kelas, area baca, dan prasarana lain terkait kegiatan literasi. Pola pengolahan sudut baca kelas yang mendukung literasi jika berfungsi dan dikelola dengan baik dan menarik untuk meningkatkan minat baca siswa. Pola pengolahan poster yang ditemukan ada dua pola, yaitu poster bebas diletakkan bebas di area sekolah dan poster dibatasi di area tertentu. Ketiga, kerjasama kegiatan literasi. Kerjasama kegiatan literasi dilakukan sekolah dengan pihak-pihak tertentu untuk mendukung tercapainya suatu tujuan literasi di sekolah. Indikator kerjasama kegiatan literasi adalah pola pendukung sarana literasi dan pola pelatihan kegiatan literasi. Bentuk pendukung sarana literasi berupa bahan bacaan yang dilaksanakan dengan beberapa pihak seperti Dinas Pendidikan, kelompok kerja kepala sekolah atau K3S, dan orang tua siswa. Pendukung sarana literasi berupa fasilitas perpustakaan dilaksanakan dengan perpustakaan kota. Pola pelatihan kegiatan literasi merupakan kerjasama yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kegiatan literasi. Dalam hal ini, kerjasama berbentuk pelatihan yang diberikan kepada pihak sekolah untuk mengembangkan kegiatan literasi. Tahap pelaksanaan gerakan literasi di sekolah dasar dibagi menjadi 3. Yang A, tahap pembiasaan. Tahap pembiasaan adalah tahap penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Langkah-langkah tahap pembiasaan literasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membacakan nyaring. Tujuannya yaitu memotivasi peserta didik agar mau membaca, membuat peserta didik dapat membaca dan gemar membaca, memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan, membangun komunikasi antara guru dan peserta didik, serta guru menjadi teladan membaca. 2. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca 15 menit yang diberikan kepada peserta didik tanpa gangguan. Guru menciptakan suasana tenang, nyaman, agar peserta didik dapat berkonsentrasi pada buku yang dibacanya. Tujuannya untuk menumbuhkan kebiasaan membaca pada peserta didik. Yang B, tahap pengembangan. Meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Langkah-langkah tahap pengembangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membacakan nyaring atau interaktif. Guru membacakan buku, bahan bacaan, dan mengajak peserta didik untuk menyimak dan menanggapi bacaan dengan aktif. Proses membacakan buku ini bersifat interaktif karena guru memeragakan bagaimana berpikir menanggapi bacaan dan menyuarakan dan mengajak peserta didik untuk melakukan hal yang sama. Kedua, membaca terpadu. Guru memadu peserta didik dalam kelompok kecil dalam kegiatan membaca untuk meningkatkan pemahaman mereka. Prinsip-prinsip membaca terpadu yaitu guru menetapkan tujuan membaca terpadu, misalnya untuk mengenalkan strategi membaca tertentu. Peserta didik dikelompokkan menurut jenjang kemampuan membacanya, dan guru mendampingi proses peserta didik membaca untuk membantu mereka memahami bacaan dan mengamati kemajuan membaca mereka dengan seksama. Ketiga, membaca bersama. Guru mendemonstrasikan cara membaca kepada seluruh peserta didik di kelas atau kepada satu persatu peserta didik. Guru dapat membaca bersama-sama dengan peserta didik, lalu minta peserta didik untuk bergilir membaca. Keempat, membaca mandiri. Kegiatan membaca mandiri adalah peserta didik memilih bacaan yang disukainya dan membacanya secara mandiri. Salah satu bentuk kegiatan membaca mandiri adalah membaca dalam hati. Yang C, tahap pembelajaran. Meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran, menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Pada dasarnya, strategi membaca buku teks pembelajaran sama dengan strategi untuk memahami buku pengayaan, yaitu membacakan nyaring, membaca terpadu, membaca bersama, dan membaca mandiri.
Kesimpulan, literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca serta juga menulis. Pengertian literasi sekolah dalam konteks gerakan, literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara.